kenapa membuat begitu, semua kronologinya gimana. Jadi kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu. Laporan Abika Ruben. Iya, banyak yang bilang roasting ya sebenarnya ya. Ini salah kaprahnya tentang roasting harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen. Sebenarnya saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih? Ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah, itu segmen, bukan menyebut nama orang namanya roasting. Itu lebih kayak memotret aja sih sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu. Sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuma di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah, menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh ini nih efeknya kalau kita cuma tahu doang tapi nggak kenal, banyak yang suudzon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Udah disiapin jadi materi. Kalau di KPA ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPAI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu. Bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu jadi apa ya, jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak seperti itu. Kalau atas ketersinggungan, menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya, kayak ya itu. Sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya, karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari. Kita harus saling menjaga aja, melindungi anak bersama-sama gitu. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu, apalagi terkait figurnya anak-anak. Bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana gitu. Berarti emang nggak ada niatan untuk meminta maaf? Nggak ada sih. Materi keluarganya dipakai. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja orang tersinggung, kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu. Kan sama aja kan. Itu sebenarnya udah sempet WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu salah, nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu, untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik gitu. Apa ya? Ya sama aja sih, tujuannya untuk menghibur gitu. Mungkin bedanya kalau stand up kan ada argumen yang disampaikan. Kadang argumen itulah yang menjadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Agak di situ aja. Kalau sementara lawak komersil kan saya tidak ada di sana ya, jadi saya nggak tahu juga caranya mereka untuk mendapat atau menghibur masyarakat, apa aja aturannya kan saya nggak tahu. Sementara stand up yang saya lakukan sendiri ya kayak gitu. Saya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang, karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bawainnya juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Targetnya padahal terkenalnya 2020 nih. Ya telat setahun ya. Tapi ya gimana ya, namanya jejak digital, apalagi di-upload ulang sama orang dengan potongan-potongan, akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari
dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu, dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau diupload ulang cuman bagian itu ya gimana gitu. Ketemunya sama Panji sama Radit, sebelum ada acara juga ya kan, sempat ketemu dan sempat ngobrol gitu ya. Sebenarnya menurut mereka mah ya diselesaikan aja gitu, tinggal ditemuin terus ditanya aja maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Kan selama ini cuman di media aja nih ramenya gitu, atau kadang dari saya posting dikit terus kemana-mana gitu. Sementara kan sama-sama maunya apa kan kita juga nggak tahu kan. Lagi ngomongin Penegasan lagi. tahu dan kenal, terus lagi ada rame video itu, cocok materinya gitu.